Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya ada dua kejadian besar yang sedang berlangsung. Pertama, di Laut Timur tentunya pengejaran Istana Naga. Lalu yang kedua ada di Sungai Waktu, di mana di sana ditemukan Pulau Teratai Batu. Maka terjadilah bentrok antara Fang Yuan dan pengadilan surgawi, serta yang tak terduga adalah kemunculan dari surga panjang umur. Lalu kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 344. Kita cari tahu apa yang terjadi berikutnya. Kini di Laut Timur, Li Huang memberi hormat kepada Tuan Duklong. Kata seorang laki-laki tua berotot dan tubuhnya juga diselimuti api. Li Huang adalah sosok yang dulu pernah muncul. Dia seorang immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi, pengguna jalur api. Melihat sosok Li Huang, Duklong mengangguk singkat. Tangannya lalu terulur, menepuk bahu Feng Jinhuang yang ada di sisinya. Gadis itu terlindungi di dalam dinding Qi, lalu segera melayang menuju ke arah Li Huang. Jagalah Huang baik-baik. Jika ada sesuatu terjadi padanya, kau yang akan menanggung akibatnya, kata Duklong. Suaranya terdengar datang namun penuh dengan ketegasan. Li Huang segera mengangguk. Tuan Duklong, Anda bisa tenang. Selama jubah api hijau ini masih menyala, tidak ada yang bisa melukai Nona Feng Jinhuang. Mendengar itu, Duklong tak mengatakan apapun lagi. Dia lalu memalingkan wajahnya. Sekarang dia bisa bergerak dengan bebas, karena dia tidak harus melindungi Feng Jinhuang. Dan dalam sekejap, Duklong menghilang. Di depan Istana Naga, King Yuean kembali menghadang pelarian Istana Naga. Di sekitarnya, para immortal peringkat 8 yang lain masih terjebak di dalam pertempuran sengit satu sama lain. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Aku harus merebut Istana Naga. Mata King Yuean bersinar. Namun saat dia hampir menyentuh Istana Naga, kekuatan mengerikan datang menerjang ke arah dirinya. Aura kematian yang menyesakkan dada menekan seluruh tubuhnya. Refleks, dia berbalik dan menahan serangan itu. Benturan pun terjadi dan tubuhnya terpental. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Duklong, kau di sini. Suaranya serak penuh dengan amarah. Duklong sendiri tampak melayang di udara tanpa ekspresi. Sementara King Yuean kini terseok mencoba menstabilkan dirinya. Dia ingin melancarkan serangan balasan, tetapi wajahnya mendadak memucat. Dari dadanya, Qi berbentuk naga menerjang keluar. King Yuean menatap Duklong dengan rona ketakutan di wajahnya. Tubuhnya mundur tak berdaya. Darah mengucur deras. Tulang rusuknya patah dan dadanya nyaris hancur sepenuhnya. Bahkan organ dalamnya terlihat dengan jelas. Di tengah ketegangan itu, Song Qiyuan dan Zhang Yin menerjang masuk. Keduanya adalah immortal peringkat 8 dan mereka bekerja sama menghadang Duklong dari dua sisi. Melihat mereka, Duklong tersenyum tipis. Lalu auman naga menggetarkan langit, terdengar dan menggema ke segala arah. Seketika Song Qiyuan dan Zhang Yin terpental jauh. Tubuh mereka pun menderita luka. Seruan dari seorang immortal lalu terdengar. Hati-hati, Duklong telah menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh Duklong menekan setiap peringkat 8 yang ada di sana. Ancaman yang ia tunjukkan begitu besar, sampai-sampai mereka yang ada di sana memilih untuk mengakhiri pertikaian di antara mereka.
Kini semua memutuskan untuk bekerja sama melawan Duklong. Duklong menarik nafas panjang dan menutup matanya. Kini gerakan pembunuh dari segala arah mendekat. Lalu tepat saat serangan-serangan itu hendak mengenai tubuh Duklong, dia membuka mata dan gerakan pembunuh abadi aktif. Ki menyelimuti gunung dan sungai. Sekonyong-konyong, para immortal peringkat 8 bergetar hebat, seolah langit runtuh menimpa mereka. Tekanan mutlak turun dari segala arah dan menghancurkan stabilitas ruang di sekitar. Bukan hanya para immortal, bahkan gerakan pembunuh mereka yang sebelumnya telah mereka kerahkan, semuanya roboh seketika. Langit dan lautan kini bergemuruh dalam penindasan yang tak tertandingi. Satu persatu, tubuh para immortal itu terhempas dan jatuh ke laut. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi sunyi dan mencekam. Yang tersisa hanyalah Duklong yang berdiri tegak dengan mata naga yang terasa begitu dingin. Duklong akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Ini menunjukkan keseriusannya untuk mendapatkan istana naga. Ya, kekuatan dari sosok yang disebut-sebut memiliki kekuatan setara dengan kuasi peringkat 9. Setelah beberapa saat, lautan pun kembali bergolak. Peringkat 8 bangkit dalam keadaan compang-camping, namun amarah mereka berkobar dengan lebih dahsyat. Mereka kembali menyerang di dalam kelompok. Melihat itu, Duklong hanya mendengus. Dari tubuhnya terpancar kilauan emas. Itu adalah kilauan yang berasal dari sisik naga yang kini mulai menutupi seluruh kulitnya. Bahkan ekor naga juga tampak memanjang dari punggungnya, serta tanduk yang ada di kepalanya juga menjadi tajam. Duklong kembali membuka mulutnya, lalu raungan naga mengguncang laut dan langit sekali lagi. Tubuhnya melesat. Tiap kemunculannya diikuti dengan tinju yang menghantam wajah dari para lawannya. Cakar naga juga merobek pertahanan mereka, serta semburan ki naga yang menciptakan badai darah. Para immortal Laut Timur tak mampu menandingi kekuatan super itu. Gerakan pembunuh mereka semua dipatahkan. Para immortal peringkat 8 dari Laut Timur benar-benar menderita kali ini. Di tengah penderitaan itu, Duklong kembali menggunakan gerakan pembunuh Ki menyelimuti gunung dan sungai. Dan lagi, semua orang terjatuh ke laut. Tak ada yang mampu bertahan dari gerakan pembunuh itu. Dalam sekejap, Duklong menguasai tempo pertarungan sepenuhnya. Bagaimanapun, pengalaman bertarungnya lebih dalam daripada lautan. Kemudian dalam sekejap Duklong kembali berada di atas istana naga. Di sana, Duklong membuka pintu aperturnya dan berseru, "Datanglah!" Kekuatan hisap yang besar muncul, menyeret rumah Gu Immortal peringkat 8 itu menuju ke arah apertur hantu milik Duklong. Kekuatan hisapnya sungguh mengerikan. Bahkan di saat ini, Istana Naga berusaha keras menolak, tetapi Istana Naga terus tertarik ke arah Duklong. Para immortal melihat itu tentu tidak akan diam saja. Mereka kembali bergerak. Semuanya melancarkan gerakan pembunuh ke arah Duklong. Tetapi melihat kegigihan mereka, Duklong tampak menghela nafas panjang, sebelum akhirnya benar-benar menghilang dari tempatnya berdiri. Penyerapan Istana Naga dibatalkan. Istana Naga kini melesat ke langit, dan kemudian terbang menjauh. Sementara itu, saat para immortal peringkat 8 dari Laut Timur hendak mengejarnya,
Duklong kembali muncul dan menghadang mereka. Raungan naga kembali bergema. Duklong melesat bagaikan kilat, berkelebat di antara para immortal peringkat 8. Lalu ledakan dahsyat mulai terdengar berurutan. Ledakan itu seperti badai tanpa henti. Pemandangannya sudah seperti kumpulan kembang api yang meledak di langit. Para immortal Laut Timur tentu bukan lawan biasa. Masing-masing dari mereka punya pondasi yang dalam serta kartu truf rahasia. Menghadapi Duklong yang begitu mengerikan, mereka tak punya pilihan lain selain mulai mengeluarkan kartu rahasia mereka. Pada akhirnya pertempuran sengit pun terjadi. Walaupun para immortal dari Laut Timur tertindas oleh Duklong, tetapi sejujurnya nyawa mereka masih jauh dari kata sekarat. Apalagi saat mereka terdesak, kerjasama mereka juga menjadi semakin bagus. Setelah beberapa saat, untuk pertama kalinya di dalam sejarah, jalan kebenaran, jalan iblis dan juga kultivator tunggal dari Laut Timur bersatu menghadapi Duklong. Akibatnya, tekanan yang sebelumnya dilepaskan oleh Duklong perlahan-lahan mulai memudar. Bahkan situasinya mulai berbalik. Keunggulan Duklong pada awalnya terjadi karena itu termasuk dalam serangan kejutan. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, metode Duklong mulai terbaca. Para immortal dari Laut Timur mulai menemukan cara untuk menahan kekuatan Duklong, bahkan mulai membalikkan keunggulan mereka. Memang di dunia ini tidak ada Gu Immortal ataupun gerakan pembunuh yang benar-benar tak terkalahkan. Yang ada hanyalah para immortal yang memahami batas kekuatan mereka dan juga mampu menyusun strategi yang cocok bagi mereka. Setiap gerakan pembunuh, meski memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, tetap saja gerakan pembunuh itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan Duklong yang memang luar biasa. Bahkan jika pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun immortal dari Laut Timur yang mampu menandinginya. Namun berbeda cerita ketika 1 lawan everybody. Tentu Duklong tidak bisa menahan mereka semua. Bahkan Duklong mulai kesulitan untuk mengatur posisinya. Kini cakar naga menghantam seperti badai. Banyak pangkalan Laut Timur yang terpaksa mundur. Duklong masih terus membabi buta. Dia menerjang ke arah istana naga dan mencoba meraihnya. 2 cakar naga hantu muncul, mencoba mencengkeram istana naga dengan kuat. Namun, istana naga bergetar hebat, dan dalam sekejap istana naga kembali melepaskan diri. Duklong menghela nafas lagi. Ada kekecewaan di wajahnya, karena hal ini telah terjadi berulang kali. Memang, menaklukkan istana naga itu tidak mudah, terlebih ketika dia harus menghadapi para ahli peringkat 8 dari Laut Timur. Setelah mempertimbangkan segalanya, Duklong memutuskan bahwa kalau dia ingin mendapatkan istana naga, maka dia harus lebih dahulu menyingkirkan semua pesaingnya. Duklong akhirnya berhenti menatap para immortal peringkat 8. Di sana para immortal peringkat 8 mulai berseru, "Duklong, kau memang kuat. Tetapi jangan pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu." Yang lain pun mulai bersautan. Para immortal dari Laut Timur kini mulai menyusun strategi. Mereka berkomunikasi melalui telepati. Sayangnya, komunikasi itu menemui jalan buntu. Karena pada akhirnya, semua orang tidak ada yang mau mengeluarkan kartu truf terkuat mereka. Hal itu terjadi ya karena memang mereka tidak punya dasar untuk saling percaya satu sama lain.
Bahkan para ahli dari jalan kebenaran pun tidak bisa secara penuh percaya pada ahli jalan kebenaran lainnya. Ketika mereka memutuskan untuk menggunakan gerakan pembunuh terkuat mereka, maka mereka juga harus siap untuk menghadapi rebound kalau misalnya gerakan pembunuh itu gagal. Dan semakin kuat gerakan pembunuh itu, maka semakin besar juga rebound yang akan diterima. Di situasi yang begitu genting ini, tentu mereka tidak mau terluka, karena jika itu terjadi, mereka hanya akan kehilangan istana naga dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Akhirnya pertarungan terus berlanjut. Sementara itu, di Sungai Waktu, Feng Yuan kini melepaskan gerakan pembunuh kipas musim panas. Wujudnya sendiri masih dalam bentuk monyet tahun abadi. Feng Yuan mengayunkan tangannya ke depan, dan kipas besar yang baru saja terbentuk ia raih. Di sana, Feng Yuan berseru, "Bing Saichuan, menyingkirlah!" Feng Yuan lalu memutar pinggang, menghimpun kekuatan di lengannya, dan mengayunkan kipas itu dengan ganas. Angin liar berembus deras, menyapu ke depan. Badai yang tercipta menelan rumah Gu Bangau 3 musim dan rumah Gu aliran hiu, mengangkat keduanya di dalam pusaran tornado dan melemparkan mereka keluar dari formasi penyegelan teratai penekan sungai. Tapi di saat genting itu, Feng Jiuge dan Xing Ye Wang menerobos keluar dari rumah Gu mereka dan tetap bertahan di dalam formasi. Mereka berdua lalu kemudian menyerang ke arah Feng Yuan dan Bing Saichuan. Di sana Feng Yuan lalu berseru, "Wang Zongzi, cepat gunakan cahaya terdalammu." Mendengar itu Wang Zongzi berseru balik, "Tidak bisa, aku tidak bisa menggunakannya dalam rentang waktu sesingkat ini. Formasi itu telah dimodifikasi oleh banyak orang dan cahaya terdalamku tidak lagi efektif padanya." Di tengah perbincangan itu, Feng Jiuge kini sudah melepaskan satu gerakan pembunuh miliknya, prajurit lagu. Dan 4 prajurit lagu muncul di sekitar Feng Yuan, menutup segala jalan keluar bagi Feng Yuan. Sementara itu, tubuh Xing Ye Wang bersinar oleh cahaya bintang. Dia menerjang ke arah Bing Saichuan dengan kecepatan tinggi. Feng Yuan dan Bing Saichuan kini saling bertukar pandang. Tanpa perlu bicara, mereka langsung terbang menjauh meninggalkan Feng Jiuge dan Xing Ye Wang. Kali ini, mereka berdua punya rencana. Mereka mengeluarkan gerakan pembunuh mereka dan lalu mereka lepaskan ke arah formasi penyegelan teratai penekan sungai. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana, karena selama formasi itu dihancurkan, maka Feng Jiuge dan Xing Ye Wang akan terpaksa mundur ke dalam rumah Gu. Dengan begitu gerakan mereka akan dibatasi. Maka daripada bertarung dengan gerakan pembunuh dari Feng Jiuge ataupun Xing Ye Wang, lebih baik Feng Yuan dan juga Bing Saichuan menghancurkan formasi penyegel teratai penekan sungai. Oleh karena serangan Feng Yuan ini, perlahan formasi mulai mengalami kerusakan. Retakan mulai bermunculan di beberapa titik. Namun meski begitu, tentu saja orang-orang dari pengadilan surgawi tidak tinggal diam. Apalagi setelah itu rumah Gu Bangau 3 musim dan juga rumah Gu aliran hiu yang tadi tersapu oleh serangan Feng Yuan kini telah kembali ke medan perang. Situasinya saat ini Feng Yuan dan juga yang lain kembali terhimpit dari segala arah. Dengan cemas Bing Saichuan berseru, "Feng Yuan, apakah kau masih tidak mempercayaiku sekarang? Bukankah seharusnya kau menjadi lebih serius saat ini?" Tatapan Feng Yuan menyala tajam. Ia mendengus lalu terbang ke arah Bing Saichuan. Di sana,
Dengan segera Bing Saichuan merentangkan tangannya. Lalu sebuah perisai cahaya berbentuk bola muncul dan menyelubungi mereka berdua. Itu adalah gerakan pembunuh abadi defensif milik Bing Saichuan. Apapun yang menyentuh perisai itu, baik itu makhluk hidup atau bahkan gerakan pembunuh, maka waktu di sekitar mereka akan terhenti. Feng juga tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlanjut. Dia pun berseru, "Hancurkan!" Segera rumah gum mereka memuntahkan kekuatan yang dahsyat, menghantam ke arah perisai cahaya milik Bing Saichuan. Namun setiap gerakan pembunuh yang mengenai perisai itu langsung membeku di udara. Puluhan serangan warna-warni pun melayang diam di sekitar perisai. Saat ini Bing Saichuan menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar hebat menekan semua tekanan itu. Kalau sampai perisainya hancur, maka semua serangan itu akan terarah pada mereka. Walaupun kekuatan Bing Saichuan berada di puncak peringkat 8, tetapi saat ini, di sekitar formasi, kekuatan dari jalur waktu ditekan. Jadi dia harus menghadapi dua immortal peringkat 8 sekaligus dengan dua rumah Gu. Beban yang ditanggung oleh Bing Saichuan menjadi luar biasa besar. Kini kesempatan kembali terbuka bagi Fang Yuan. Dia segera melepaskan transformasi monyet tahunnya, lalu mengaktifkan Kaisar Yama. Di titik kritis ini, Fang Yuan akhirnya memperoleh celah untuk mengubah arus pertempuran. Kini, aura Fang Yuan melonjak hingga terasa begitu mengerikan. Peng Jiuge dan juga Xing Yewang menatapnya dengan ekspresi serius. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kewaspadaan mutlak. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya mendapatkan waktu untuk melepaskan kartu truf miliknya. Gerakan pembunuh abadi Segel Luopo. Namun sebelum gerakan itu dilepaskan, perisai dari Bing Saichuan akhirnya pecah. Wajah Bing Saichuan pun panik. Dia berseru, "Awas!" Bing Saichuan lantas berdiri di depan Fang Yuan, menahan semua serangan dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup. Sementara itu Fang Yuan, dia menggenggam segel Luopo, matanya berkilat tajam. Melihat itu, Xing Yewang segera mundur, tetapi Feng Jiuge berputar dengan cepat, mencoba menyerang dari belakang. Fang Yuan mendengus, tubuhnya bergetar hebat, lalu dia berbalik dan melemparkan segel Luopo. Tetapi serangan itu tidak ditujukan pada Feng Jiuge ataupun Xing Yewang, melainkan ke arah formasi penyegel teratai penekan sungai. Segel Luopo melesat seperti cahaya suci yang bahkan mampu membelah waktu. Ledakan pun terjadi. Formasi besar itu langsung berhenti berfungsi. Beberapa immortal peringkat 7 di dalamnya tak sempat melarikan diri dan mereka pun tewas seketika. Bing Saichuan merasakan tekanan di sekitarnya perlahan menghilang. Dalam sekejap air dari sungai waktu mulai meluap dengan deras ke dalam formasi. Kini sebagian dari formasi teratai penekan sungai telah hancur. Ledakan lain lalu mengguncang udara. Serangan Feng Jiuge akhirnya mengenai Fang Yuan dengan kekuatan penuh. Fang Yuan yang tadi fokus menghancurkan formasi tak lagi sempat menghindar. Bahkan dalam bentuk Kaisar Yama, ia terpukul mundur dengan keras. Bahkan dia memuntahkan 3 semburan darah. Puluhan Gu dari jalur jiwa miliknya ikut mati, dan beberapa Gu immortalnya pun kini telah rusak. Namun tanpa dukungan formasi itu, medan pertempuran segera berbalik. Fang Yuan dan Bing Saichuan kembali disudutkan. Pertempuran kembali berlanjut dengan sengit.
Formasi teratai penekan sungai kini hanya tersisa sepertiga dari ukuran aslinya. Para immortal peringkat 7 yang tersisa berjuang mati-matian mempertahankannya. Tetapi tak ada lagi harapan. Formasi itu hanya menunggu waktu sebelum akhirnya benar-benar runtuh. Segera Fang Yuan berseru, "Lindungi aku!" Ping Saichuan kembali mengaktifkan perisai cahaya untuk menutupi Fang Yuan sepenuhnya. Lalu di balik perlindungan itu, Fang Yuan menonaktifkan wujud Kaisar Yama dan kembali ke bentuk monyet tahun abadi. Di saat yang sama Feng juga ikut berseru, "Lindungi aku!" Kata-kata mereka sama. Dan segera Xing Yewang bersama dengan dua rumahku lainnya bergegas dan bergerak melindunginya. Di sana, Feng juga tak lagi ragu. Dia kembali menggunakan gerakan pembunuh abadi miliknya. Kali ini yang ia gunakan adalah lagu angin asimilasi. Feng juga benar-benar mengambil resiko besar. Dia ingin menggunakan angin asimilasi saat ini. Melihat itu Ping Saichuan berkeringat deras. Wajahnya berubah menjadi tegang. Tidak, pertahanan cahayaku tak akan mampu menahan angin asimilasi ini. Kita harus mundur sekarang, Fang Yuan. Sayangnya, kenyataan tak seperti yang mereka kira. Angin asimilasi tidak menyerang perisai pertahanan mereka. Tetapi kali ini arahnya justru menghantam ke pulau teratai batu. Di bawah tatapan terkejut Fang Yuan, kini seluruh pulau itu mulai terkoyak. Putaran angin asimilasi menjadi semakin besar, semakin ganas. Sekarang siapapun yang mencoba mendekati pulau itu akan berhadapan dengan badai penghancur dunia. Feng Jiuge, kau sudah gila! Ping Saichuan berteriak penuh dengan amarah. Sementara ekspresi Fang Yuan memucat. Dia menyadari rencana dari lawan. Sementara itu, Xing Yewang tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di udara. Kalau kami memang tidak bisa mendapatkan pulau teratai batu itu, maka kalian juga tidak. Pulau teratai batu terus terkikis oleh angin asimilasi hingga benar-benar lenyap. Angin itu semakin membesar, bahkan ukurannya beberapa kali lipat daripada ukuran sebelumnya. Walau begitu, tapi kekuatan dari angin asimilasi rupanya tak mampu menundukkan sungai waktu. Meski sebagian besar air terserap oleh pusaran angin asimilasi, tetapi keseluruhan sungai waktu tidaklah terusik. Jumlah air yang hilang itu terlalu kecil untuk diperhitungkan. Meski angin asimilasi amat kuat, melawan sungai waktu ibarat seekor serangga kecil yang mencoba menantang seekor lembu jantan. Ini semua immortal dan rumahku terpaksa menghindar dari pusaran itu, termasuk juga Feng Jiuge. Fang Yuan sendiri tertegun. Aku tak menyangka pulau teratai batu akan benar-benar hancur. Apakah semua ini terjadi karena formasi yang tadi digunakan untuk menekan pulau teratai batu? Atau jangan-jangan memang pulau teratai batu sudah mencapai batasnya hingga tak mampu menahan kekuatan angin asimilasi? Fang Yuan pun bertanya-tanya. Sementara itu di sisi lain, Feng Jiuge juga merasakan perasaan berat di dadanya. Meski dia berhasil menghancurkan pulau teratai batu, dari sudut pandangnya, hal ini tetap saja berarti kegagalan. Untuk menemukan warisan sejati teratai merah, pengadilan surgawi telah membayar harga yang sangat besar, mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berupaya begitu keras menemukan pulau itu dan menjebaknya di dalam formasi, kini semua hasil kerja keras mereka musnah begitu saja, dihancurkan oleh satu keputusan. Tetapi meski begitu,
tak akan ada seorang pun yang berani menyalahkan Feng Zhuge atas keputusan yang ia ambil. Karena memang hal itu adalah tindakan yang diperlukan. Setelah formasi itu terkena oleh segel Luopo, kehancurannya hanya bicara tentang waktu. Kalau formasi itu sampai runtuh, maka Feng Zhuge dan Xing Yewang akan terpaksa kembali ke rumah gua abadi mereka. Dalam keadaan itu, maka sisi pengadilan surgawi akan kehilangan kekuatan tempur utama mereka. Sementara Fang Yuan dan Bing Saichuan justru yang akan diunggulkan. Karena di sungai waktu yang tanpa batas ini, mereka sudah seperti ikan di dalam air, bebas dan tak tertandingi. Menimbang situasi itu, Feng Zhuge tahu dirinya tak lagi punya peluang menang. Maka dia lebih memilih untuk menghancurkan pulau teratai batu. Keteguhan yang luar biasa, gumam Fang Yuan. Sorot matanya berkilat tajam dan ada sedikit kekaguman di balik mata itu. Bing Saichuan menghela nafas panjang. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kesedihan. Semula dia berharap dia bisa menemukan cara untuk menghancurkan Gu Takdir dari warisan sejati yang ditinggalkan oleh teratai merah. Tetapi karena sekarang pulau teratai batu telah lenyap, maka harapannya ikut pupus. Kekecewaan besar menimpa dirinya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Fang Yuan diam-diam telah memperoleh satu warisan sejati dari pulau teratai batu yang lain. Tentu saja Fang Yuan sama sekali tidak berniat memberitahu Bing Saichuan ataupun surga panjang umur. Bahkan pengadilan surgawi pun tidak menyadarinya. Karena dengan begitu, maka Fang Yuan punya satu kartu truf yang masih ia sembunyikan. Kini, gemuruh keras mengguncang langit. Rantai cahaya meledak. Dan formasi penyegelan teratai penekan sungai hancur total. Sebagian besar Gu Immortal lenyap dalam kehancuran itu. Dan para immortal yang mengendalikannya gugur satu persatu. Air sungai waktu kembali mengalir deras. Gelombang besar berputar dan mengembalikan aliran air ke tempat semula. Feng juga berseru, "Ayo mundur!" Pertempuran itu jelas tidak akan menguntungkan pihak dari pengadilan surgawi. Bagaimanapun, pertempuran kali ini di luar dugaan mereka. Apalagi surga panjang umur yang sebelumnya memusuhi Fang Yuan, ternyata tiba-tiba menjadi sekutu terkuat Fang Yuan. Wajah Feng Zhuge dan yang lainnya terlihat masam, tetapi tak ada yang bisa melakukan apapun sekarang. Mereka hanya punya satu jalan, yaitu mundur. Berhentilah bermimpi untuk bisa melarikan diri, seru Fang Yuan. Dia pun langsung menerjang ke arah mereka. Bing Saichuan juga ada di sisinya. Mereka berdua melesat dengan cepat. Keduanya melancarkan serangan yang ganas, membidik ketiga rumah Gu pengadilan surgawi secara langsung. King Ye yang ada di dalam salah satu rumah Gu itu berseru, "Anak sungai waktu sudah dekat, kita hampir bisa keluar. Semua bertahanlah." Di situasi yang begitu genting itu, Fang Yuan kembali berseru, suaranya benar-benar dingin. "Ingin kabur? Tidak semudah itu, Ferguson." Fang Yuan kembali melepaskan sebuah serangan. Waktu pun berlalu. Ya, di sini memang di time skip gitu ya. Dan sekarang di dalam tembok regional benua tengah yang berbatasan langsung dengan gurun barat, terlihat ada sekelompok Master Gu dari wilayah barat yang berniat menyeberangi dinding regional. Tujuan mereka adalah pergi ke benua tengah. Karena kali ini, benua tengah kembali mengadakan konferensi jalur penyempurnaan. Sama seperti yang dulu pernah Fang Yuan ikuti di masa lalu. Di dalam perjalanan ini ada
beberapa Master Gu, salah satunya adalah Zhang Quan, serta putranya Zhang Ping. Mereka berdua benar-benar berjuang susah payah, bahkan hampir mati di dalam dinding regional itu. Terlebih ketika Zhang Ping kehabisan esensi purbanya dan tak mampu bergerak lagi. Sampai kemudian, suara bumi berguncang hebat, lalu parit bumi pun terbentuk. Mereka berdua tak punya harapan lagi. Keduanya hampir mati ditelan oleh parit bumi. Tapi tiba-tiba cahaya mistis mengangkat mereka berdua dan memindahkannya ke tempat yang aman. Sungguh mereka bersyukur karena mereka bisa selamat hari itu. Dan mereka tahu itu pasti adalah kinerja dari para immortal benua tengah. Menyadari hal itu, mereka pun menjadi semakin bersemangat. Dan keduanya lalu pergi menuju pos pendaftaran yang ada di Sekte Kalajengking Jarum. Sementara itu, di pengadilan surgawi, Duklong kini tengah menggunakan gerakan pembunuh investigasinya. Dia tengah mengamati situasi yang ada di seluruh benua tengah. Rupanya, Duklong kali ini juga telah kembali dari Laut Timur. Tatapannya sungguh penuh dengan makna. Duklong bergumam, konferensi jalur penyempurnaan akan segera dimulai lagi. Ini mungkin akan menjadi konferensi terakhir. Dan setelah ini, Gunasip akan dipulihkan sepenuhnya. Kalau Gunasip bisa kembali ke kondisi awalnya, maka Duklong bisa menghapuskan penyesalan lamanya. Mengingat hal itu, pikiran Duklong kembali ke masa lalu. Ketika itu Duklong berseru, "Spring Autumn Cicanda, kau benar-benar menciptakan Gu sesat semacam itu, Hong Ting? Apa yang sebenarnya ingin kau capai?" Hong Ting mengepalkan tangannya. Suaranya tenang namun mengandung tekad yang tak tergoyahkan. "Guru, sudah kukatakan sebelumnya, aku ingin menghidupkan mereka kembali. Aku ingin semuanya dimulai dari awal lagi." "Kau gila!" Duklong menunjuk Hong Ting dengan tubuh bergetar karena marah. Namun Hong Ting tahu bahwa gurunya pasti akan bersikap seperti itu. Dia menerima setiap tatapan tajam dari gurunya tanpa rasa gentar sedikit pun. Hong Ting berkata, "Guru, hukumlah aku jika kau mau. Tapi aku tidak akan menyerah dengan apa yang menjadi tujuanku." Hong Ting berkata dengan penuh rasa percaya dan penuh dengan keyakinan. Duklong menatap muridnya itu untuk waktu yang lama. Emosi berkecamuk di dalam dadanya. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur aduk menjadi satu. "Hong Ting muridku, kau benar-benar naif. Sekalipun kau sekarang adalah seorang venerable, apa yang bisa kau lakukan terhadap nasib? Kau boleh melakukan apapun sesukamu. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi suatu hari nanti, kegagalan akan membuatmu sadar." Hong Ting mengabaikan perkataan Duklong. Dan waktu pun berlalu. "Guru." Hong Ting muncul dengan tubuh penuh luka. Namun sorot matanya menyala penuh dengan semangat. "Guru, aku telah menemukannya. Satu-satunya harapan. Aku telah berhasil. Aku akan mengubah nasib." "Apa katamu? Bagaimana mungkin seseorang mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh surgawi?" Wajah Duklong menjadi sangat gelap. Hong Ting lalu mengangkat tangannya, memperlihatkan Gu Cinta yang ada di telapak tangannya. "Guru,
aku mendapatkan inspirasi dari konsep cinta. Dikatakan bahwa cinta adalah bentuk dari takdir itu sendiri. Jika memang begitu, bukankah cinta sejatinya bisa mengubah nasib? Mendengar itu, Duklong tersentak. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan juga kemarahan. Sesat! Hong Ting, jangan lupakan siapa dirimu. Kau seorang venerable di jalan kebenaran. Tindakan seperti ini akan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan di belakang. Hong Ting mendongak dan matanya berkilau. Guru, kau masih tak mengerti. Apa yang tak ku mengerti? Waktu telah berubah. Hati manusia pun bisa berubah. Generasi kita tak lagi perlu tunduk pada batasan. Batasan? Kau menyebutku nasib sebagai pembatas? Hong Ting, kau telah melangkah terlalu jauh. Jika kau terus seperti ini, kau akan jatuh ke dalam jalan iblis. Jika itu terjadi, aku tak punya pilihan lain selain memusnahkanmu atas nama keadilan. Duklong berteriak dengan penuh amarah. Ingatan itu sungguh membekas di dalam hati Duklong. Dan kini, kembali ke masa sekarang, Duklong tampak menarik nafas dalam-dalam. Bayangan dari masa lalu itu telah memudar, namun rasa bersalahnya tidak pernah hilang. Oh Hong Ting, kau tidak mengerti. Tidak peduli berapa kali dunia berubah, nasib akan selalu menjadi pelindung dari umat manusia. Kau benar-benar mengabaikan kepentingan seluruh dunia demi tujuan pribadimu. Itu adalah kesalahanku. Aku gagal mendidikmu. Tapi meski begitu, kau tetaplah muridku. Dan sebagai gurumu, aku akan menebus dosa itu. Aku tak punya banyak waktu lagi, tetapi itu tak masalah. Aku hanya perlu menunggu hingga nasib berhasil diperbaiki. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan konferensi jalur penyempurnaan ini. Duklong seakan berjanji pada dirinya sendiri. Tetapi di saat yang sama, di Sekte Kalajengking Jarum, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Gedung-gedung hancur dan para masterku yang tak terhitung jumlahnya terluka parah. Bahkan banyak juga yang tewas karena diserang oleh binatang tahun abadi. Sekte Kalajengking Jarum kini rupanya diserang oleh binatang tahun abadi. Tentu saja ini bukan kebetulan, karena semua itu adalah ulah Fang Yuan. Dia dengan sengaja ingin menghancurkan konferensi jalur penyempurnaan. Setelah Fang Yuan menghancurkan wilayah dari Sekte Kalajengking Jarum, dia kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi dan berpindah ke lokasi berikutnya. Fang Yuan tahu bahwa untuk memperbaiki nasib, pengadilan surgawi membutuhkan tanda dao keberhasilan dari konferensi ini. Jadi Fang Yuan tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan itu dengan mudah. Dari sini, pembantaian tanpa ampun dimulai. Fang Yuan pergi ke berbagai lokasi pendaftaran konferensi dari jalur penyempurnaan, lalu melepaskan binatang tahun abadi untuk menyebabkan kekacauan. Dan hal itu tentu menyebabkan keributan yang besar di seluruh benua tengah. Rapat darurat pun diadakan di dalam pengadilan surgawi. Iblis itu, dia sungguh jahat dan keji. Dia menyebabkan malapetaka besar, teriak salah seorang immortal yang hadir dalam rapat itu. Sialan, apa kita benar-benar hanya akan menonton tanpa bertindak?
Nona Ziwei, saya ingin tahu apakah kita bisa bergerak sekarang. Mendengar itu, Peri Ziwei menggelengkan kepala. Fang Yuan sangat berhati-hati. Dia hanya mengirimkan binatang tahun abadi setiap kali melakukan serangan. Meski dia telah membantai banyak Master Gu dan menimbulkan kekacauan besar, dia jarang turun tangan sendiri. Pencapaian jalur kebijaksanaannya memang sangat dalam. Dia mengetahui bahwa semakin sering dia menyerang, semakin banyak jejak yang akan dia tinggalkan. Dengan begitu, maka kita bisa dengan mudah menemukannya. Sulit bagiku untuk mengendusnya. Aku membutuhkan lebih banyak petunjuk dan waktu. Tapi Peri Ziwei, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak binatang tahun abadi? Ini tidak masuk akal, kata salah seorang immortal yang lain. Peri Ziwei pun berkata, menurut informasi dari perbatasan selatan, Siaca menyimpan kumpulan esensi tahun di dalam aparatur abadinya. Dan kemungkinan besar itulah yang Fang Yuan gunakan untuk menangkap banyak binatang tahun. Peri Ziwei pun menjelaskan seperti itu. Walau wajahnya terlihat tenang, jujur saja dia kini dipenuhi dengan kemarahan. Fang Yuan, dia benar-benar menjadi wabah bagi segala kehidupan di dunia ini. Semakin lama dia hidup, semakin banyak bentuk kehidupan yang akan ia lukai dan ia bunuh. Peri Ziwei pun merasakan kesedihan yang mendalam atas nyawa-nyawa yang tak berdosa itu. Namun, Duklong dengan tenang dia berkata, semuanya tenanglah. Fang Yuan muncul sebagaimana yang kita harapkan. Semua ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Meskipun kita harus membayar mahal, tetapi keberhasilan memperbaiki nasib semuanya akan bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Karena itu jangan panik. Ayo kita urus ini. Ya lur, segitu dulu kisah hidup Fang Yuan hari ini. Kalau misalnya ditambah lagi nanti ceritanya akan berubah lagi. Jadi kita cut di sini, kemudian kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya supaya tidak terlalu berubah bagian-bagian ceritanya. Karena ini tadi sudah ada cerita dari wilayah timur, Laut Timur, lalu kemudian ada cerita dari Sungai Waktu, dan kemudian tiba-tiba berpindah ke benua tengah. Ya, kalau di bab berikutnya ini ceritanya juga akan berubah lagi. Maka kita akhiri sampai sini. See you again di next video dan bye.